kan kalau kita rubah nanti kita diperangi orang katanya. Nah, kalau gitu ya tidak kalah sampai berperang lah umat Islam ya. Kalau hanya sekedar mengaji ini, kalau ada yang berperang berarti kehabisan hujjah itu. Nah, sebab hujjah bil hujjah bukan hujjah bil quwwah ya. Ngaji kan pakai ilmu kan, jangan pakai lemu. Nah, lemu nanti pakai sihir lah, kirim sihir ke orang, kirim santet, itu enggak ngaji lagi namanya itu. Ya saya. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi katakan Allah yang memiliki timur dan barat. Hidayah ke jalan yang lurus itu Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Selesai ayat, dijawabnya lagi dengan hadis. Nah, ginilah ilmunya para ulama dulu itu as-salaf seperti itu. Al-Quran, hadis. Jadi bukan mereka tidak berakal. Kan nampak dia istinbat tadi kan. Dia berakal, menggunakan akalnya, tapi tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Inilah indahnya sebenarnya agama ini kalau pelajari dengan itu. Tapi kalau sudah banyak ini itunya, yang mudah jadi sulit. Yang jelas jadi tidak jelas, yang terang jadi kelam. Nah, padahal agama ini Allah mudahkan sekali. Baik, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Malik, yakni haddatsana Malik. Ya, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah, an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah ibn Dinar Al-Adawi maulahum, dari Abdullah bin Dinar Al-Madani thiqah, an Ibni Umar, dari Ibn Umar, yaitu Abdullah ibn Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa an abi qala, dia berkata, bainama an-nasu bi Quba fi salati as-subhi iz ja'ahum atin. Ketika kaum muslimin, manusia, maksudnya kaum muslimin sedang salat subuh di Masjid Quba. Sedang salat subuh di Masjid Quba. Iz ja'ahum atin. Lalu datang kepada mereka seseorang. Atin, orang yang datang. Tidak disebutkan siapa orangnya. Faqala, lalu dia katakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepadanya malam ini, maksudnya malam tadi, Quran, yaitu ayat. Wa qad umira an yastaqbila al-qiblah. Beliau diperintahkan untuk menghadap ke kiblat. Sebab sebenarnya kan sudah masyhur sebelumnya bahwasanya kiblat yang asli itu adalah Al-Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk tempat beribadah di atas permukaan bumi adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Siapa yang bangun pertama kalinya? Ada yang mengatakan malaikat yang bangun pertamanya. Kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga masyhurlah dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena bangunan yang sekarang ini ala asasi wa qawaidi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Sebenarnya beliau mengulang yang sudah dibangun sebelumnya, tapi karena bangunan yang ada sampai hari ini itu ala qawaidi Ibrahim, sehingga dikenallah Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah al-Musyarrafah, karena beliau juga datuknya orang Islam ya. Masya Allah, mantap bapaknya. Saya kira bilang orang Arab tadi ya, orang Arab. Nah, dulu memang di awal-awal Islam itu orang menyebut kalau Islam Arab, kalau non-Islam Ajam atau Ajnabi ya. Jadi kalau tuan-tuan temukan dalam kitab-kitab mutaqaddimin istilah al-Ajam kemudian diakronimkan dengan
Al-Arab maknanya Islam dan non-Islam. Tapi sekarang yang bilang gitu dulu lagi. Sebab banyak pula orang Arab yang non-Islam sekarang. Banyak pula orang Arab yang keluar dari Islam. Sebagaimana yang non-Arab banyak yang masuk Islam. Jadi istilah sekarang itu sudah tidak begitu lagi. Makanya ada dalam istilah bahasa namanya at-tatawwur ad-dalali. At-tatawwur ad-dalali yaitu perkembangan dari sisi makna yang dituju dari sebuah lafaz atau kalimat. Ya Pak ya, dulu kalau sebut ajnabi itu orang bukan orang asing, tapi orang di luar Islam. Sekarang orang di dalam Islam. Nanti ada pula yang mendebat ini nih, tahu saya itu. Nah, nanti akan keluar dari kita fikih. Tidak semuanya yang mengistilahkan itu, biar saya alas juga ya, biar nanti tidak ada ambang belobio di titik orang kan. Jadi saya sebutkan tidak semuanya, tapi ada istilah yang disebutkan oleh para ulama, istilah tersebut dalam kitab-kitab mereka. Ya supaya nanti orang bilang ini kurang referensi nanti ya. Ini kadang-kadang tidak tersebutkan semuanya karena ini masuk intermezzo saja. Jumlah mu'taridah la mahalla laha minal i'rab. Kaum muslimin dan muslimat, tapi kadang-kadang orang justru di situ main i'rabnya, Allah musta'an. Baik, izja'ahum atin, afwan, hari ini malam ini turun kepada Nabi Quran. Wa qad umira istaqbilal qiblah. Sekarang Nabi diperintahkan menghadap ke kiblat yang asal, yaitu ke Baitullah. Fastaqbaluha. Riwayat lain fastaqbiluha. Nah, beberapa riwayat dalam Sahih Bukhari fastaqbiluha, artinya menghadaplah ke kiblat itu. Riwayat ini di sini membaca, dan ini riwayat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Al-Malik rahimahullah. Tapi riwayat yang lain mengatakan fastaqbaluha, dan dua-duanya dari sisi makna tidak masalah. Fastaqbiluha ini perintah, maka menghadaplah ke al-qiblah. Kalau fastaqbaluha ini berita, bukan perintah, yaitu mendengar tadi Nabi diperintahkan, mereka pun ikut perintah Nabi atau ikut yang diperintahkan ke Nabi alaihi salatu wassalam, karena mereka dulu tidak berbuat kecuali yang diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, makanya kita katakan sekarang kalau ada yang buat yang baru, izinnya dari mana? Ya, izinnya dari mana? Oh, ada ulama yang mengizinkan. Tapi kan banyak juga ulama yang tak mengizinkan. Jelas ya? Oh, ulama sekarang katanya. Tapi ulama dulu semuanya tak mengizinkan. Nah, tidak ada yang mengizinkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ulama itu sifatnya berijtihad. Bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Nabi tak boleh salah. Makanya mereka kalau Nabi tak ragu, mereka ngikuti. Tapi kalau orang lain ragu dia. Oleh sebab itu kalau ada yang mengklaim saja dari Nabi SAW, mereka harus periksa dulu. Mereka periksa dulu. Apalagi kalau yang bukan dari Nabi SAW. Orang bilang ini Rasulullah yang mengatakan, dia akan teliti dari mana. Sebagian ada yang bilang tadi ya, seperti yang bilang pekan yang lalu, tidak ada dulu orang meriksa riwayat sahih itu tidak sahih katanya. Ini lambat bangun namanya, lambat bangun namanya. Ya biasa lah. Ya, kalau ya memang bukan di bidangnya, lalu bercakap pula sesuatu yang bukan keahliannya, sehingga seperti kata Ibnu Hajar, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang yang bicara bukan pada bidangnya akan ngawur dan suka nyeleneh. Oleh sebab itu, makanya banyak orang bicara tentang di bidang agama, dia bukan ahli agama, latar belakangnya pisipol. Nah, cuman karena rajin ke masjid jadi tokoh masyarakat, karena dia orang Islam ya tokoh masyarakat Islam kan dia. Nah, karena rajin masjid, rajin dekat-dekat ustaz, akhirnya jadi ustaz gitu, dipanggil ustaz. Nikah pula sama ustazah, ada lengkap lah. Nikah pula sama ustazah. Jadi memang bermetamorfosisnya sangat mudah. Orang sampai tidur di rumput ya karena belajar sampai malam tidak tahu tidurnya kapan kan itu.
tertidur karena belajar gitu, bukan belajar sambil tidur gitu ya. Ini karena belajar saking capeknya tertidur di lapangan. Kadang-kadang baru hujan itu yang membangunkan, atau embun pagi jam 2 baru membangunkan. Nah, balik ke asrama tak ada tempat lagi. Cemana asrama 4x4 bang, isi 16 orang, peti di situ, kompor di situ. Bayangkan itu, tapi hidup juga. Ya, untunglah masa dulu kurusnya. Kalau sempat gemuk begini, risau kawan nengoknya. Untung kurus. Jadi kalau tidur malam itu udah dapat tempat di kamar itu alhamdulillah. Kalau enggak, bersepahlah di mana aja tidur. Ada yang tidur di kelas. Yang lucunya kadang diangkat pula sama jin. Jadi begini orang belajar, itu pun belum sempurna kita dapat ilmu. Tiba-tiba antum jurusannya subhanallah biologi, tiba-tiba rajin di ujung umurnya ke masjid jadi kiai pula. Allah musta'an. Berfatwa. Kalau pada dai tidak ada masalah, dai memang tidak harus ulama, memang dai tidak mesti ulama. Tapi kalau sudah masuk bab fatwa itu memang gawainya ulama, sebab berbicara atas nama Allah SWT. Tapi kalau menyampaikan tidak apa-apa, ngaji Rabu, Kamis rajin ke masjid. Oh, potong apa tadi? Potong kaki. Ya Syekh. Oh, potong celana nih. Kemudian Jumat potong jenggot. Oh, pasang jenggot. Enggak boleh pasang jenggot, Pak. Sehari langsung panjang. Oh, mempanjangkan jenggot. Maksudnya dibiarin gitu ya. Oh, gitu. Tinggalkan memotong jenggot. Sabtu berdakwah. Ya, bukan berfatwa. Enggak boleh lah. Tapi kalau berdakwah, alhamdulillah, akhirnya Sabtu sudah 3 orang bisa rajin ke masjid. Masya Allah, hari Senin Anda potong celana tapi belum sempat dijahit. Nah, ini kan dakwah namanya, bukan fatwa. Kemudian nampak orang yang tidak dipotong celananya, ini kayaknya tidak sesuai sunnah. Biasa itu. Kan ilmunya sampai di situ kan, ini tidak sesuai sunnah dan memang tidak sesuai memang. Cuman ada pendapat gitu ijtihad ulama, kan tidak wajib memotong itu kan, tidak wajib. Apalagi di tahun zaman Nabi tidak ada celana jin katanya. Ya kan, bayar kita jawab juga katanya ada sarung katanya. Ya, kalau orang tidak mau itu kan banyak alasannya. Tapi kalau orang mau, ya tidak pakai alasan. Pokoknya kalau udah banyak alasan, artinya tidak mau. Karena biasa kan, orang yang banyak alasan artinya tidak mau. Orang yang suka mendebat artinya tidak mau, tidak setuju. Orang suka protes tidak setuju. Jadi sebab itu orang Islam itu adalah melahirkan orang-orang taat. Orang-orang taat. Apapun disuruh oleh Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Tidak banyak muter-muternya. Kalau banyak muter-muternya pasti tidak mau tuh, Pak. Makanya tidak mau. Macam orang disuruh nikah aja. Nah, iya kan? Ada yang mau kamu nikah, nak? Hah? Enggak lah. Bapak ada berapa kali kita suruh enggak mau. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau dia mau, diam dia. Tapi kalau enggak mau, masih sekolah, itu kan, masih takut. Nanti apa yang mau dikasih makan sama anak orang, itu kan. Kan gampang aja, kasih makan ya nasi. Kalau orang Indonesia, kalau dapat orang Maluku misalnya kasih sagu. Ya, dapat orang Lombok dapat kasih jagung. Terus apa lagi, Pak? Hah? Dapat orang mati enggak ada makan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi fasaqbaluha, mereka langsung menghadapnya karena taat Nabi alaihi salatu wassalam. Atau fastaqbiluha, maka menghadap kepadanya. Wa kanat wujuhum ila Syam. Ini tafsir dari rawi. Tafsir dari perawi. Pada waktu itu mereka sedang menghadap ke Syam. Di mana Syam? Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Di Palestina sekarang. Ya, di Palestina. Fastadaru ilal Ka'bah. Mereka langsung berputar menghadap ke Ka'bah. Jadi dengan demikian sebenarnya yang sahih riwayatnya bahwa masjid itu satu solat 2 kiblat adalah di Masjid Quba. Ini yang riwayat yang sahih. Tapi yang masyhurnya di dalam sejarah
adalah Masjid Qiblatain yang sekarang. Jadi kalau tuan-tuan nanti nanya Masjid Qiblatain, pasti dibawa ke Masjid Bani Salimah sekarang, yaitu Bani Salimah dulu namanya, Masjid Qiblatain. Itu tetangga kampus kami. Ya, tidak terlalu jauh lah, sekitar tidak sampai 2 kilo. Ya, cukup untuk berkeringat, ya, apalagi kalau siang-siang musim panas. Tapi enak jalan kaki dari kampus ke situ. Ya, dari Masjid Nabawi aja senang jalan kaki, Pak. Apalagi kalau diajak makan sama kawan di jalan. Ya, habis salat Isya di Masjid Nabawi, akhirnya singgah di rumah makan Hana dulu namanya. Kalau Bapak mau tahu, ajak saya ke Madinah, nanti saya tunjukin ya. Biar tahu tempat enak makan di sana. Ya, tapi atau ongkos Bapak yang bayar. Ya makan saya bayar, enggak aman tuh. Nanti ongkos Bapak yang bayar. Atau saya yang bayar ongkosan, payah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi Qiblatain itu adalah masjid yang dekat Masjid Bani Salimah dulu. Tapi yang riwayatnya yang sahih di Sahih Bukhari, bahwasanya seperti dalam hadis ini, mereka sedang salat di Masjid Quba. Salat di Masjid Quba. Dalam satu salat mereka 2 kiblat. Salatnya apa tadi? Salat subuh. Ya, salat subuh. Malam tadi di sana di Madinah sudah apa namanya? Sudah turun firman Allah SWT tadi. Nah, ada utusan datang ke Quba, karena Quba dari Madinah itu lebih kurang 3,5 kilometer. Bagus juga jalan kaki itu. Ya. Ya, Nabi SAW setiap Sabtu dia pergi salat ke Masjid Quba. Karena siapa yang bersuci di rumahnya dengan baik kemudian menuju Quba, tidak ada tujuan lainnya kecuali ke situ, dan salat 2 rakaat, maka dituliskan pahala umrah. Bagaimana tidak enaknya tinggal di Madinah tuh? Tidak bisa ke Mekah umrahnya pergi ke Masjid Quba. Tidak. Awak bisa juga di sini, Pak, ya. Selesai salat subuh nanti duduk sampai syuruk. Haji lagi, Pak, Masya Allah. Tapi jangan gelar haji dulu, karena belum tercatat. Tapi sudah, subhanallah, insya Allah tiap subuh kita bisa pahala haji sempurna. Allah Maha Kuasa. Tentu saja beda juga, Pak, ya. Yang umrohnya di Madinah dengan umrohnya di bukan baru, tapi setidaknya kita diberikan peluang dapat itu. Karena orang haji kan sama orang sholat kan, sholat satu masjid, satu sab, ya, bacaannya sama. Ini dapat 1/3, ini dapat 1/4, ini dapat 1/5, dan jarang kayaknya dapat utuh sih, jarang kayaknya ya. Iya, coba tunjuk tangan lah yang hari ini pagi ini utuh tadi. Tidak ada satupun keluar dari sholat. Ada? Tunjuk tangan aja. Saya kasih sarapan pagi. Memang susah kayaknya kaum muslimin dan muslimat. Makanya, iya Pak ya. Jadi umroh juga begitu. Ada yang umrohnya ini Allah sediakan bagi, ada yang seperti ini mutunya. Jadi Allah Maha Kuasa. Itu tidak usah kita urus ya. Itu Allah SWT. Ya, mana tahu mungkin saja yang di sini lebih hebat daripada yang sholat di Masjid Quba tadi. Masalah niatnya, masalah masyaqqahnya, dan seterusnya. Maka berlombalah dalam keikhlasan tadi. Berlomba dalam keikhlasan. Tentu saja dalam hal ini Nabi tak ada lawannya. Maka Nabi SAW kadang jalan kaki, kadang naik onta menuju ke Quba setiap hari Sabtu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi itu bukan hanya memberitahu, ya, bukan hanya sekedar tahu. Ya, oh tahu saya itu, tapi tidak pernah pergi kan? Tidak, Nabi tahu dan melaksanakannya. Maka sekali lagi saya katakan, agama ini Nabi jelaskan dengan hukum dasar dan hukum detailnya, petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Maka tidak usah kita menambah lagi. Sebab yang datang dari Nabi saja belum habis lagi kita aplikasikan. Iya, percayalah, yang dari Nabi ini tidak kita aplikasikan. Alhamdulillah, semoga Allah SWT memudahkan kita. Fasdaduru ilal Ka'bah. Kemudian beliau meriwayatkan lagi Malik, yani an Malik an Yahya ibn Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Yahya ibn Sa'id al-Ansari
salah seorang imam hadis dan fikih di masanya. An Sa'id bin al-Musayyib, dari Sa'id ibn al-Musayyib. Dari Sa'id ibn al-Musayyib, itu Sa'id bin al-Musayyib bin Hazan al-Qurashi Abu Muhammad al-Madani. Beliau adalah a'lamut tabi'in, orang tabi'in yang paling alim. Ya, sebagian besar ulama menyebutnya dia afdalut tabi'in, utama tabi'in yang paling afdal di kalangan tabi'in. Sebab ya gimana tidak kaum muslimin, pernah suatu hari beliau masuk masjid, pas di pintu masjid dikumandangkan azan. Sedih dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sedih dia. Kenapa? Dia bilang, ana munzu arba'ina sanah la yu'azzinul mu'azzin illa wa ana fil masjid. Sejak 40 tahun saya tak pernah azan dikumandangkan kecuali sudah dalam masjid. Itu di pintu masjid. Berarti terhitung menurut dia itu sesuatu yang gak gawat. Untuk 40 hari aja susah ya. Padahal fadilahnya luar biasa. Siapa yang memelihara salat di masjid bersama imam selama 40 hari, tak luput takbiratul ihram, maka dituliskan baginya 2 pembebasan. Bebas dari munafik, bebas dari api neraka. 40 hari. Coba, ada yang berazam dari sekarang 40 hari ya, muazzin tak azan kecuali kita sudah dalam masjid. Insyaallah alasan kita banyak ya, insyaallah alasan kita banyak. Yang dinas karena dinasnya, yang malas karena malasnya. Allah musta'an. Ini 40 tahun tak pernah azan muazzin kecuali dalam masjid. Ya mungkin di antara yang membantu beliau karena memang kegiatannya banyak di masjid, ngajar ilmu kan bagusnya di masjid. Nah, sekali itu dia di pintu sudah azan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia tinggal di sarangnya ilmu, di sarangnya iman. Jelas? Makanya Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah akhirnya didukung oleh tempat, didukung oleh banyaknya ulama yang bertempat tinggal di Madinah. Maka salah satu dari ulama fuqaha Madinah yang 7 adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Masya Allah, banyak keedah-keedah yang Masya Allah, yang terapan yang datang dari beliau. Di antaranya dia pernah melihat seseorang salat sunat setelah subuh di Masjid Nabawi. Masya Allah, kan kalau pakai logikanya mantap itu. Salat adalah amalan yang paling dicintai Allah setelah at-tauhid. Kedua, salat di Masjid Nabawi lebih afdal dari 1000 kali salat di masjid lain. Kan mantap, alasan logis dan filosofisnya lengkap itu. Nah, lalu ditegur oleh Sa'id ibn Musayyib, dia ulama. Ulama itu kan harus jeli melihat umatnya, dan dia harus nasihah, harus nasih kepada umat. Jangan sampai ada orang yang keliru, sia-sia beramal, maka dia ingatkan. Cuma kadang umat ini kan tidak semua mau diingatkan. Iya tak? Bapak mau tidak diingatkan? Mau Ustaz, tapi yang benar-benar aja, yang salah-salah jangan sebut-sebut. Saya sudah tua ini, lebih duluan makan garam dari Ustaz. Gitu kan? Saya lebih tua. Ustaz saya banyak. Saya ngaji, Bapak ngaji, saya ngaji juga katanya kan. Kan itu ya. Tuan-tuan punya guru, saya juga punya guru. Kan ya sama, memang tidak ada yang tidak punya guru. Kayak guru SD ada, guru MD ada, semua kita punya guru. Nah, alhamdulillah. Jadi memang susah untuk diingatkan, susah. Maka ketika ditegur oleh Sa'id bin Musayyib, dia bilang, ya Abu Muhammad, ayu'azzibunillahu ala salah. Apakah Allah akan azab saya gara-gara salat? Ui. Ini orang marah atau orang apa nih? Sama sekarang, ada orang melakukan amalan-amalan yang tidak ada dalilnya sama sekali, tidak diamalkan secara ijma' di zaman Nabi, di zaman sahabat, zaman tabi'in, tidak ada satupun imam yang mengamalkannya.
Ya, ketika kita sampaikan, baru menyampaikan seperti itu, tidak mengatakan ini bid'ah dan sebagainya. Ya, kita tidak katakan itu kan, tidak kita bid'ahkan. Tapi sudah ada pertanyaan, Ustaz, apakah gara-gara ini saya dimasuk neraka katanya? Ya, tidak mungkinlah gara-gara mencintai Nabi kita masuk neraka. Jelas? Tidak mungkin gara-gara sholat masuk neraka. Nah, karena Syekh Sa'id bin Musayyib adalah alim, dia jawab, tidak mungkin Allah menyiksamu gara-gara salat. Tidak mungkin. Karena salat itu cinta Allah. Cuman yu'azzibuka ala mukhalafati sunnah. Kamu disiksa Allah gara-gara menyelihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menyalahi sunnah itu hukumnya halal apa haram? Haram. Kalau dah jelas, lalu kita langgar juga, haram apa halal? Melaksanakan haram masuk neraka untuk surga. Tidak ada haram yang bagus. Kalau ada haram bagus, ini kan takwil lagi. Ya mudah-mudahan Allah selamatkan dengan itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi bagi yang sudah jelas baginya, memaksakan juga, ya kita khawatir saja ya. Dan kita bukan urusan kita masukkan orang neraka surga. Kita aja belum jelas tadi mana kan? Kita aja tak jelas tadi mana. Cuman pekerjaan itu kalau menyalahi tentu berakibat tak baik. Keberkatan menyalahi tidak berakibat tak baik. Kita tidak mengatakan gara-gara mencintai Nabi orang masuk neraka. Na'udzubillah. Ya, gara-gara mencintai Nabi, cinta Nabi itu cinta yang harus didahulukan. Jelas? Sama dengan tidak boleh mengatakan orang gara-gara sholat masuk neraka, gara-gara zikir masuk neraka. Tidak mungkin. Gara-gara nikah masuk neraka. Tapi jangan coba nikah yang kelima. Nah, kan itu kan? Padahal nikah itu bagus apa enggak? Bagus, tapi yang kelima haram. Nah, jadi masalahnya di situ. Ini salat bagus, tapi antum salat dengan cara sendiri. Hah? Ya kan sudah ada sunat tahiyatul masjid, sunat duha, sunat subuh, sunat itu sudah kan? Ada lagi Ustaz sunat saya buat lagi, tanggung itu kan. Sunat apa? Sunat ujian. Nah, salat sunat ujian. Gimana? Haram apa halal? Salat kan bagus, Pak. Salat kan bagus. Iya. Salat sunat minum, salat sunat makan. Ya, salat sunat sudah makan. Bila? Bisa? Enggak. Tapi karena saya cinta Allah SWT saya buat. Boleh enggak? Mungkin Allah azab saya gara-gara salat karena cinta kepadanya. Terus? Kenapa Bapak larang? Karena tidak disuruhnya, tidak dicontohkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Udah paham nampaknya. Alhamdulillah. Oleh sebab itu cintailah beliau seperti yang dia cintai, bukan cinta yang seperti kita inginkan sendiri. Wallahul musta'an. Tapi itulah Pak, gara-gara ini saya masuk neraka Ustaz. Oh enggak, saya tidak berani masukkan antum ke neraka, itu bukan urusan saya. Cuman menyalahi sunnah Nabi itu, kata Rasulullah, tidak boleh. Kata Allah sebelumnya, Allah mengancam orang menyalahi sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW berhadis riwayat Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Awsat, Allah tidak akan terima taubat orang yang berbuat tersebut juga jadinya. Orang berbuat bid'ah itu susah taubatnya, payah. Apa sebab? Karena dia merasa tidak bersalah. Masa tidak bersalah disuruh taubat? Tidak mungkin. Dia merasa tidak bersalah, masa disuruh taubat? Siapa yang tahu salah itu? Seperti Sa'id bin Musayyib tadi. Yang orang tadi kan yang dia tahu kan hanya wawasannya bahwa salat itu dicintai Allah. Kan ini wawasannya, wawasan umum ini. Tapi apa peliknya masalah, seluk-beluknya yang tahu ini ulama tadi. Kita secara umum pasti paham mencintai Nabi adalah wajib. Tapi bagaimana cara mencintai Nabi? Katanya kepada para ulama warathatul anbiya, yaitu warisan yang dibawanya seperti apa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak yang menyebut ulama tapi warisannya tidak nampak. Warisannya tidak nampak. Oh, siapa waris? Mana warisannya? Tidak ada katanya. Warisannya enggak ada. Pewaris juga namanya, tapi ahli waris yang tanpa warisan. Nah, ini ya, kita kalau bisa ahli waris yang ada warisannya lah. Ada waris yang ada warisannya.
Ya, saya ahli waris nih Pak, tapi mana warisannya? Tidak ada. Warisannya hilang dibawa orang itu semua, gitu kan? Antum berteman yang seperti ini ada gunanya? Hah? Nanti makan kita yang bayar tuh Pak. Ya, kalau berjalan kita yang ngongkosin. Nah, tapi kalau antum tahu dia dapat warisan, masya Allah, 2 miliar kan bagian dia, senang tidak dekat? Mendingan dapat tempiasnya Pak ya, ya dapat tempiasnya. Tempias 2 miliar berapa kira-kira? 2 juta. Itu nitik nomornya itu Pak. Kalau 2 juta cuma dari 2 miliar, itu betul-betul berjahit tuh Pak. Nah, ya kalau udah 2 miliar minimal 20 juta lah Pak ya. Ya. Jelas? Ya, dengar-dengar aja orang dapat warisan nanti. Nah. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Yahya an Sa'id bin Musayyib annahu kana yaqul, dia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 16 syahran nahwa Baitul Maqdis. Sa'id bin Musayyib meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ini mursal Sa'id bin Musayyib. Nah, tapi karena dia di Madinah, maka riwayatnya ini bisa dikatakan sebagai riwayat yang mu'tamad. Dan ini thabit. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 16 syahran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 16 bulan lamanya nahwa Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Thumma huwilatil qiblatu qabla Badrin bisyahrain. Kemudian kiblat dirubah, diarahkan ke Baitullahil Haram 2 bulan menjelang perang Badar. 2 bulan menjelang perang Badar. Perang Badar tahun keberapa? Hah? Kedua Hijriyah, di bulan Ramadhan. Nah, ini lagi di bulan Ramadhan. Nah, taib. Dan kayaknya sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Nanti masuk masalah salat khauf. Subuh malam. Subuh itu malam kita bisa terjadi. Kajian malam ini. Oh, si bilang malam. Nah, Masya Allah. Ternyata masih bangun. Kita tambahlah gajinya. Nah, saya kayaknya sudah. Nah. Masih muda. Enggak. Jadi lisan saya malam ya. Hati saya tadi Pak subuh sebenarnya gitu lah. Kadang-kadang makanya lisan kadang tidak mendukung juga. Oleh sebab itu niat tak perlu nih. Iya, perlu. Saya ikhlas ini katanya, ikhlas. Berapa bayar Pak? Seikhlasnya kita bayar 2.000. Oh, enggak cukup Pak, katanya seikhlas. Jadi ikhlas itu memang di hati, bukan di lisan. Oleh sebab itu, maka jangan enggak usah dilafazkan. Karena memang niat itu tempatnya dia. Dah paham teman-teman. Alhamdulillah. Ya waktunya hati saya tadi kan kayak malam. Ya subuh, tiba-tiba terlafazkan malam. Karena biasa enggak, subuh juga biasa Pak. Cuman sekali ini aja salah. Apa catat itu rupanya. Sepanjang itu kita ceramah itu tercatat sama apa. Subhanallah. Ya mohon maaf dan terima kasih. Kita jumpa kembali pekan depan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini
Mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.